Lah syariah itu kan diatur. Syariah itu artinya apa syariah itu? Syariah itu secara sederhana artinya al-a'mal az-zawahir, sesuatu pekerjaan yang tampak, yang zahir, yang tampak disebut dengan syariah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Pada kesempatan hari ini, kali ini saya ingin menyampaikan hari Ahad ini ya, hari Ahad tanggal 8 Januari, berada di awal tahun 2023. Semoga tahun ini bisa kita isi dengan berbagai hal yang lebih bermanfaat dan kita lebih baik daripada tahun kemarin, serta Allah memberikan suksesan, kemudahan, keberkahan dan berbagai anugerah yang terbaik untuk kehidupan kita ke depan. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin menjelaskan yang sering selalu ditanyakan tentang istilah sholat zahir dan sholat batin. Dari mana kita mendapatkan istilah sholat zahir dan sholat batin itu? Ya tentu dari pembicaraan banyak orang. Kalau di dalam berbagai referensi atau maroji, buku-buku baik para ulama dan juga para intelektual muslim, hampir tidak kita jumpai istilah sholat zahir dan sholat batin. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam diskursus pembicaraan sehari-hari, bahkan saya sendiri sering ditanya oleh orang yang orang juga mendengar tentang istilah sholat zahir dan sholat batin. Baiklah, saya ingin memberikan penjelasan. Yang dimaksud dengan sholat zahir menurut saya ya sholat syariah itu. Nah, apa sholat syariah itu? Sholat syariah itu ya sholat rukun. Sholat rukun artinya terlaksananya kegiatan sholat secara tertib, dimulai dari rukun qauli berupa ucapan ya, takbir, fatihah, sholawat, takbir, fatihah, kemudian tahiyat, sholawat dan salam, jumlahnya 5, namanya rukun qauli. Kemudian rukun fi'li, yaitu qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk akhir, jumlahnya 6. Nah, terlaksananya rukun qauli berupa ucapan dalam sholat dan terlaksananya rukun fi'li jumlahnya 6 dalam sholat secara tartib, artinya secara tartib ya, terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu dan bilangannya, disebut dengan sholat zahir atau sholat syariah. Maka istilahnya kalau misalnya orang itu tidak melaksanakan ini, berarti secara zahir dia tidak sholat. Nah, itu secara zahir, secara nyata, real pada orang itu tidak sholat. Maka kadang orang mengatakan orang itu tidak sholat. Kenapa? Ya realnya ketika waktu zuhur, ya, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh tidak terlihat secara zahir dia itu melakukan sholat. Maka secara zahir, secara syariah dia tidak melaksanakan sholat. Nah, sebaliknya kalau orang itu misalnya melaksanakan baik qauli Allahu Akbar sampai dengan salam, qiyam, ruku', i'tidal dan seterusnya itu secara tertib. Maksudnya tertib itu apa? Terlihat terlaksana secara zahir.
pada waktu dan bilangannya tertentu. Nah, berarti dia melaksanakan sholat. Orangnya disebut dengan musolli, melaksanakan sholat secara zahir, secara syariah. Nah, syariah itu kan diatur. Syariah itu artinya apa? Syariah itu secara sederhana artinya al-a'mal az-zawahir, sesuatu pekerjaan yang tampak, yang zahir, yang tampak disebut dengan syariah. Maka terminologi dalam syariah itu ada istilahnya salah dan tidak, salah dan benar. Maka orang kalau menetapi syariah disebut dengan benar. Kalau tidak menetapi disebut dengan salah, atau istilah kita batal. Tidak ghairu sahih, tidak sah, tidak benar. Kalau terlaksana berarti ya benar. Namanya sholat zahir. Nah, sholat zahir ini atau sholat syariah ini dasarnya itu surat Al-Quran. Ya, kalau hadis banyak ya. Al-Quran secara global memberikan satu penjelasan, ada di dalam surat Hud, dan juga yang paling mudah kita pahami itu dalam surat Al-Isra ya, surat ke-17 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kalau kita terjemahkan secara syariah itu ya, aqimis sholata, tegakkanlah sholat liduluki syamsi, karena duluk menjadi artinya apa? Terlihatnya, munculnya asyam, matahari kan, berarti fajar pagi, subuh itu ila ghasaqil laili, sampai dengan ghasaq lail. Ghasaq itu mega merah, hilangnya mega merah atau adanya mega merah malam hari. Wa qur'anal fajri, dan bacaan fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan pada fajar itu disaksikan. Nah, ini menjadi dasar daripada sholat zahir atau sholat syariah. Lalu bagaimana dengan cara ruku, cara iktidal, kemudian cara sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir, kemudian cara baca Fatihah, apakah dimulai dari bismillah atau langsung alhamdulillah, bagaimana membaca tahiyat, macam-macam kan, bagaimana membaca salawat, bagaimana membaca salam dan lain sebagainya, itu diatur atau didapatkan keterangan dalam hadis. Hadis itu menjelaskan tentang ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Ya, para ulama kemudian sudah merumuskan ini berbagai pertimbangan itu. Dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Al-Quran kan global ya toh. Itu tadi, tegakkanlah sholat mulai dari adanya matahari sampai dengan hilangnya hilangnya mega merah malam, itu dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayatnya 78. Nah, itu sholat zahir. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sholat batin? Nah, sholat batin itu artinya ya sholat secara batin. Apa sholat secara batin itu? Ya sholat yang dilakukan secara zahir, secara syariah itu jangan sampai lepas dari batin kita. Maka sebenarnya tidak ada pemisahan antara sholat zahir dengan sholat batin. Artinya apa? Sholat zahir yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, misalnya dimulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar, itu kan zahirnya. Itu jangan sampai batinnya tidak kena, disebut dengan niat. Nah, maka rukun sholat itu jumlahnya kan 13. Jumlah 13 itu yang satu atau yang dua itu masuk sholat batin. Yang 5 dan 6 itu masuk sholat zahir. Apa yang 5 itu? Rukun qauli. Ya tahu, rukun qauli itu harus terlaksana. Ucapan kan, Allahu Akbar. Kemudian suratul Fatihah. Misalnya dimulai dari Bismillah sampai waladhdallin.
kemudian tahiyat, ya, tahiyatul mubarakatus dan seterusnya itu. Kemudian salawat dan salam. Ini kan zahir ya toh. Zahir ini harus terzahirkan, harus terdengarkan. Kalau kita paling tidak didengar oleh telinga kita sendiri kalau kita sholat ya. Nah, kalau kita makmum ya mendengarkan daripada imam itu. Demikian pula zahir berupa fi'li yaitu mulai dari qiyam atau berdiri ya ruku', i'tidal, kemudian duduk, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk akhir. Ini kan masuk zahir. Jadi yang 11, 5 dan 6 ini disebut dengan sholat zahir. Nah, sholat zahir ini jangan sampai tidak dibawa kepada batin. Nah, sholat batin itu apa?